Dia pakai alpat gitu kan. Iya, beliau Pak Imam pakai kijang gitu. Jadi artinya di sini gimana caranya kita untuk mengendalikan diri sehingga kesombongan dan segala macam itu tidak terdapat ke diri kita. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan orang tua kita ini, dan ini banyak muncul pemikiran, seringkali yang menyebabkan hidup kita susah, alam bawah sadar kita kurang mau menerima kebaikan dari Allah, sehingga alam bawah sadar kita yang muncul dengan duit banyak jadi sombong, dengan alfat dia jadi sombong, dengan dia rumah megah jadi sombong, dengan ini kaya jadi sombong. Yang muncul di alam bawah sadar adalah suudzon, buruk. Munculin di alam bawah sadar kita kayak tetangga kita, duitnya banyak, saban bulan umroh mulu, dia bawa mobil Alphard untuk keliling ke kampung-kampung bagi makanan. Yang itu yang harus kita lirik. Jangan yang kita lirik yang menyimpangnya, tapi yang benernya. Begitu. Sebab kalau kita ngelirik yang menyimpangnya, nanti bakal jadi repot. Ada pesantren yang ada pemerkosaan pada satu orang oknum, rusak semuanya. Ini namanya mengeneralisir masalah, dan ini tidak boleh. Ada orang yang naik Alphard jadi sombong, maka jangan gitu. Lihat tetangga kita, teman kita, mobilnya banyak, ya Allah, sholat duha 12 rakaat. Kita kalah yang gak punya mobil. Begitu, 12, 2 aja kagak, tahu sih Tuhan. Begitu dia. Jadi itu yang kayak begitu yang harus kita lihat, sehingga kesombongan yang ada bukan pada kekayaannya, pada jiwanya. Dan ini yang harus dibenahi. Dan tujuan ngaji kita dengan ngaji Minahus Saniyah ini, bagaimana kita membenahi batin kita supaya kita tidak memandang miring kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala an, kata beliau, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala katabal ihsana ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan, menuntut berbuat baik kepada apa saja. Maka bila kita melihat ada orang kaya sombong, doain dengan ihsannya kita agar supaya dia tidak sombong, supaya kekayaannya diarahkan kepada hal-hal yang di sana ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Qarun jangan dijadikan rujukan, tapi Nabi Sulaiman dijadikan rujukan. Abu Jahal jangan dijadikan rujukan, tapi Sayyiduna Muhammad dijadikan teladan dan tuntunan. Yang kayak begini, maka mungkin 1-2 ada orang yang salah di dalam memaknai kekayaan menjadi sombong adanya. Nah, ini bukan karena kayanya. Orang miskin sombong juga banyak. Begitu, udah miskin sombong begitu. Kalau orang kaya sombong, kata orang masih wajar. Ini miskin sombong luar biasa. Temannya beli handphone, kata temannya, alhamdulillah saya kebeli handphone baru. Dia nanya, handphone apaan bro? Dia jawab, Cross, handphone Cina. Temen gue, iPhone temen gue. Lu punya apa? Miskin sombong aja. Begitu. Ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bagaimana menghilangkan kesombongan? Kita harus sadar bahwa kita ini asalnya dari tanah. Kita harus sadar bahwa diri kita bukan dari langit tapi dari tanah. Tanah ngasor, kata orang Jawa, merendah. Maka kita tidak boleh bergaya tinggi. Kita harus sadar di dalam diri kita kotoran, yang kita buang ke sepiteng sampai hari kotoran, yang keluar dari mata kalau pagi itu kotoran, dari hidung kotoran, dari mulut kalau tidur itu kotoran, dari kuping juga kotoran, darah kita kotor.
Apa yang perlu kita sombongkan? Enggak ada yang kita sombongkan. Kita punya mobil, mobil hanya sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kredit belum lunas begitu. Enggak layak untuk kemudian kita sombongkan. Kalaulah kita sadar bahwa sebetulnya kita enggak punya apa-apa, segalanya punya Allah, jadilah kita khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang banyak, dan itulah gausul ibad, bisa nolongin orang-orang. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya bisa membantu orang lain, minimal keluarga kita, maka bagaimana cara mensejahterakan. Dan ini diajarkan oleh agama. Salah satunya kita ini menuju tahapan ke sana. Bagaimana hati tidak boleh goyang dengan nikmat dari Allah. Jangan kita terjebak menjadi hamba matre, melupakan pemberi nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus memandang yang menganugerahi nikmat kepada kita. Mungkin demikian, Pak. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik, ini terakhir, ini ada ibu-ibu bertanya, mohon penjelasan bila munajat dalam sujud syukur sebaiknya di dalam hati atau diucapkan di mulut. Baik, sujud syukur, supaya kita benar, sujud syukur ini kayak sholat. Sujud syukur itu percis kayak sholat, syarat-syaratnya kudu punya wudhu, kudu menutup aurat, kudu menghadap kiblat, dan seterusnya. Dalam sujud syukur ada rukunnya 7. Tanpa 7 ini sujudnya dosa. Yang pertama, rukun sujud syukur kudu niat bareng dengan takbir. Itu satu. Kudu niat bersamaan dengan takbir niatnya. 2. Kudu takbiratul ihram. 3. Kudu sujud 1 kali. Kudu sujud. 4. Kudu ada tumakninah dalam sujud. 5. Kudu duduk sesudah sujud. 6. Kudu salam. 7. Tartib. Itu rukun sujud syukur. Tanpa ini sujudnya dosa, namanya ngarang-ngarang sendiri sujudnya, tidak mengikuti tuntunan dan aturan. Contoh, kita sujud syukur, anak kita lulus ujian umpama begitu dari sekolah, masuklah kampus yang diidam-idamkan, kita dengar lah, kita belum menutup aurat, belum punya wudhu dulu. Kita ucapkan yang pertama, alhamdulillah. Begitu. Mau sujud syukur, penuhi dulu perangkatnya. Kapal tidak boleh terbang kalau perangkatnya belum terpenuhi. Udah terpenuhi, kita punya wudhu, nutup aurat, ngadap kiblat. Contoh, sujud syukur begini. Kiblatnya sono biar gampang. Begitu. Kita gitu. Allah di hatinya, aku niat sujud syukur, sunat karena Allah Ta'ala. Allah turun. Allah Akbar. Baca dah sebelum berangkat dia lagi. Duduk. Allah Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baru ngomong nama Allah. Jadi yang ditanya sama ibu kita ini, bila munajat dalam syukur diucapin atau dalam hati. Nah, ini timbul pertanyaan lanjutan. Bila doanya bahasa Indonesia akan batal sujud syukurnya kalau diucapin. Maka cara sujud syukur kalau bakal diucapin, maka kudu nanya dulu sama kiai atau ustaz atau tokoh yang di daerahnya, saya ini anak lulus ujian, bagaimana cara doa-doanya supaya sayanya itu ngomong sama Allahnya pas, nanti bakal dibimbing sama kiai. Umpamanya waktu sujudnya, alhamdulillah alladzi a'ta ala waladi an-najah fil imtihan fi kulliyati, atau apalah dia. Begitu tergantung. Segala puji bagi Allah, makasih ya Allah yang telah menganugerahkan anak saya sukses dalam ujian.
bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab, bakal batal sujud syukurnya. Maka waktu sujud baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali yang udah hafal. Jadi nggak perlu ngapal-ngapal lain. Habis itu baru kita nyatain bahasa kita sesudah salam. Makasih ya Allah, anak saya udah lulus ya Allah dari sekolah, sekarang masuk kampus yang dipengini ya Rob. Moga dapat ilmu manfaat pada jurusan ekonominya ya Rob. Ya Rob, aja, makasih. Diomong itu boleh kalau pakai basmi sesudah salam. Tapi kalau